Baik, suratnya seperti ini ya. Sudah ada tanda terimanya begitu. Dan intinya begini, bahwa klien kami yang bernama Charlie Chandra itu sebelumnya mendapat surat panggilan 1 dengan nomor SPGL-1747. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kita sedang ada di Polda Banten dan bersama kita Bang Ahmad Khozinuddin. Ya, pada pagi hari ini tadi kita lihat dia masuk mengirimkan surat ya. Kita ingin coba tanyakan apa dalam rangka apa Bang Ahmad Khozinuddin tadi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada seluruh pemirsa, terutama yang agak ke bawah, yang mengikuti perkembangan kasus Pak Charlie Chandra ya. Hari ini baru saja kami mengirimkan surat kepada Ditreskrimum Polda Banten untuk perhatiannya kepada AKP Yan Hendra SHMH di Jalan Syekh Nawawi Al-Bantani nomor 776 Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten. Surat kami tertanggal 19 Mei 2025 dan tadi sudah diterima oleh Sekretariat Umum Polda Banten oleh staf tadi, sudah ditandatangani, ada tekennya begitu. Saya lupa tadi namanya. Surat itu ya. Nanti. Tadi saya lupa namanya siapa tadi, tapi tadi kan sempat divideokan kan masuk tadi, nanti di spill nanti ya. Baik, suratnya seperti ini ya. Sudah ada tanda terimanya begitu. Dan intinya begini, bahwa klien kami yang bernama Charlie Chandra itu sebelumnya mendapat surat panggilan 1 dengan nomor SPGL-1747-Res-19-2025 Ditreskrimum Polda Banten tanggal 17 Mei 2025 yang diterima klien kami Charlie Chandra pada 18 Mei 2025. Jadi suratnya tanggal 17 Mei tapi diterima oleh klien kami 18 Mei 2025. Karena itu kami mohon izin menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kami sampaikan bahwa klien kami Charlie Chandra dipanggil untuk hadir menemui AKP Yan Hendra SHMH, Jabatan Kanit 2 Subdit 2 Ditreskrimum Polda Banten selaku penyidik pada Senin tanggal 11 Mei 2025. Hari ini ya.
pukul 09.00 waktu Indonesia di ruang unit 2 Subdit 2 Dit Reskrimpum Polda Banten, Jalan Syekh Nawawi Al-Bantani, nomor 76, Kecamatan Cipojok Jaya, Kota Serang, untuk dilimpahkan sebagai tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan Tinggi Banten atau tahap 2 ya, dalam perkara dugaan tindak pidana pemalsuan surat atau ikut serta melakukan pemalsuan surat sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 KUHP junto pasal 55 KUHP yang diduga dilakukan oleh tersangka Charlie Chandra dan Sukamto SHMKN atas laporan Aulia Fahmi, sarjana hukum. Kedua, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 112 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP menegaskan, saya kutip ya, di dalam surat juga sudah saya sampaikan, penyidik yang melakukan pemeriksaan dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seorang itu harus memenuhi panggilan tersebut. Kemudian juga di pasal 227 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHAP menegaskan bahwa ayat 1-nya bahwa semua jenis pemberitahuan atau panggilan oleh pihak yang berwenang dalam semua tingkat pemeriksaan kepada terdakwa, saksi atau ahli disampaikan selambat-lambatnya 3 hari sebelum tanggal hadir yang ditentukan di tempat tinggal mereka atau di tempat kediaman mereka terakhir. Kemudian kedua, ayat 2-nya, petugas yang melaksanakan panggilan tersebut harus bertemu sendiri dengan dan berbicara langsung dengan orang yang dipanggil dan membuat catatan bahwa panggilan telah diterima oleh yang bersangkutan dengan membubuhkan tanggal serta tanda tangan baik oleh petugas maupun orang yang dipanggil, dan apabila yang dipanggil tidak menandatangani maka petugas mencatat alasannya. Nah, yang keempat, bahwa surat panggilan ke-1 nomor SPEGL garing 1747 garing Romawi 5 garing res titik 19 garing 2025 garing Dit Reskrimum Polda Banten tanggal 17 Mei 2025 ini baru diterima klien kami Charlie Chandra pada tanggal 18 Mei 2025. Telah disampaikan dengan tidak mengikuti prosedur hukum sebagaimana diatur dalam pasal 112 KUHAP junto pasal 227 KUHAP. Yakni apa? Kurang 3 hari. Bahwa oleh karenanya klien kami tidak dapat memenuhi panggilan tersebut dikarenakan surat panggilan dimaksud tidak mengikuti prosedur hukum acara sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Demikian informasi disampaikan. Terima kasih. Hormat kami penasihat hukum Ahmad Kozududin, sarjana hukum, advokat, dan kemudian saya juga sebutkan nomor handphone yang bisa dihubungi. Jadi penjelasannya demikian. Jadi pemanggilan itu harus dalam waktu yang cukup, dan waktu yang cukup dijelaskan di dalam KUHAP itu setidaknya 3 hari sebelum hari H pelaksanaan pemanggilan. Jadi klien kami yang suratnya tanggal 17 baru diterima 18 dan diperiksa tanggal 19 hari ini. Jadi klien kami tidak punya cukup waktu untuk bisa memenuhi panggilan, dan tentu saja panggilan ini tidak memenuhi prosedur KUHAP. Kami tentu saja akan menghormati memenuhi panggilan aparat penegak hukum sepanjang panggilan itu juga memenuhi prosedur hukum. Karena sebenarnya kewenangan penyidik untuk melakukan pemanggilan itu kan dasarnya undang-undang, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Nah, kalau aturan untuk melakukan pemanggilan itu tidak dipenuhi, tentu kami tidak punya kewajiban untuk memenuhi panggilan yang dasarnya tidak dijalankan berdasarkan prosedur KUHAP, yakni tidak diserahkan minimum 3 hari sebelum hari H pemanggilan. Misalnya, kalau panggilan hari ini ya paling cepat Selasa, Rabu, Kamis hari H-nya. Ya. Jadi 3 hari, jadi cukup waktu untuk memenuhi panggilan itu. Dan kami ingin klarifikasi bahwa kasus ini sebenarnya sebelumnya sudah di SP3, lalu ada pra peradilan. Substansinya apa sih? Substansinya sebenarnya ini kan awalnya klien kami punya tanah, ya sudah SHM berusia lebih dari 35 tahun, 8 sekian hektar, tiba-tiba diambil alih oleh proyek PIK 2 Agung Sedayu Group, dan sekarang sudah menjadi kawasan PIK 2. Nah, klien kami ini mencoba menuntut hak gitu loh, karena ya memang tidak pernah ada peralihan hak sebelumnya. Namun tiba-tiba ya
terbit sertifikat hak yang lain dan dianggap klien kami ini memalsukan dokumen ketika melakukan peralihan hak dari orang tua klien kami Pak Charlie Chandra kepada keluarga ahli waris. Karena kan kalau sudah meninggal kan harus balik nama lah, dialihkan ya. Sertifikat tadi pemegang haknya kan ada catatan tuh, pemegang haknya atas apa, terus ada pemegang sertifikat ini ada catatan nanti atas nama apa, dasarnya apa, oh ada akta waris, dasarnya apa, oh jual beli, oh dasarnya apa, oh hibah, itu ada catatan. Nah, peristiwa itulah yang kemudian dianggap klien kami melakukan pemalsuan, padahal saat itu belum ada hak lain di atas tanah itu gitu. Dan hari ini kalau kita bicara kerugian atas pemalsuan itu justru yang rugi klien kami. Pihak pelapor nggak punya rugi, orang tanahnya mereka kuasai si pelapor. Pelapor itu kan Bangun Mandiri apa Lestari kalau nggak salah. Direkturnya Nono Sampono. Jadi kami jadi sering ketemu dengan Nono Sampono. Di beberapa kasus selalu saja Nono Sampono. Di Sedayu Sejahtera Abadi PT SSK kami bertemu dengan Nono Sampono ketika PT-nya anak usahanya Agung Sedayu Group ini merampas tanah Supardi Kendi Budiarjo dan Nurlela. Bukan hanya dirampas, ya, Supardi Kendi Budiarjo dan Nurlela juga dikriminalisasi. Pasalnya juga sama, 263. Walaupun Supardi Kendi Budiarjo tidak terbukti 263. Hanya dianggap memasukkan keterangan palsu dalam dokumen yang padahal itu bukan kesalahan dari Budiarjo, karena saat membuat PPJB pihak penjual menyatakan bahwa tanah ini tidak ada sengketa. Lalu tiba-tiba ada sengketa dengan Agung Sedayu. Yang salah kan penjual, pembeli kan itikat baik. Tapi ya begitulah. Nah, girik-girik yang tadinya dimiliki oleh Supardi Kendi Budiarjo dianggap palsu, padahal nggak terbukti. Bukti asli girik itu oleh penyidik Polda Barreskrim Mabes Polri bahkan itu dikembalikan kepada Supardi Kendi Budiarjo. Dan di kasus Charlie Chandra ini hampir sama. Jadi sudahlah dirampas, dianggap memalsukan dokumen, dikriminalisasi pula. Jadi saya ingatkan kepada seluruh rakyat, saya kira kita harus membersamai ya kasus Pak Charlie Chandra ini. Karena kami khawatir jika kita tidak membela kasus-kasus seperti ini, maka korbannya akan juga melebar kepada yang lain. Begitu Bung Arif. Oke. Baik, terima kasih Bang Ahmad Khosinuddin. Ya. Demikian mungkin teman-teman laporan dari kita langsung dari Polda Banten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.